Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hadir di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian-kajian rutin kita di Masjid Syuhada ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diingatkan kembali. Tidak terasa kita sekarang berada di bulan 12 tahun 2022 yang lazim disebut dengan bulan Desember, di mana bulan Desember ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui, terutama apakah selama setahun ini kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung atau masih pas-pasan saja atau belum beruntung sama sekali. Oleh karenanya Islam sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan kepada kita ada 3 kunci kesuksesan kita hidup ini, baik di dunia, insyaallah nanti di akhirat juga kesuksesan ini akan kita dapatkan. Yang pertama, kesuksesan itu kuncinya adalah takwa. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini diakhiri dengan kalimat wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kalau kita orang yang beriman, kata Allah, kita diwanti-wanti oleh Allah, jangan sampai kita nanti mati tidak membawa iman. Jadi makanya kita wa antum muslimun, hendaknya kita nanti mampu mengakhiri hidup kita dalam kondisi Islam, dalam kondisi muslim, sehingga kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bisa kita cicil Bapak Ibu mulai sekarang dengan takwa. Nah sekarang karena takwa ini banyak sekali definisi yang berkembang di muka bumi ini, kita mengambil definisi yang sederhana saja. Apa sih takwa itu? Takwa adalah kita itu ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Allah, termasuk perintah Rasulullah, dan ikhlas pula meninggalkan semua yang dilarangnya. Jadi sederhana sekali Bapak Ibu, takwa itu ikhlas menjalankan dan ikhlas meninggalkan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mengambil pengertian yang muluk-muluk. Misalnya kita ngambil contoh saja sholat. Ada orang ditanya kenapa kita sholat. Sholat itu intinya adalah
Banyak sekali definisi sholat itu. Kita ambil yang sederhana sajalah. Sholat adalah kewajiban kita yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Makanya sholat itu hukumnya fardu ain, kewajiban secara pribadi. Dan sholat ini Bapak Ibu, Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita dengan kalimat sederhana saja, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasulullah, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat itu ada syarat dan ada rukunnya. Insyaallah jamaah ini sudah paham semua apa itu syarat salat dan apa itu rukunnya. Saya ngambil garis besarnya saja. Kalau syarat itu dikerjakan di luar sholat, jadi sebelum kita sholat itu kerjakan wudu, tahu waktu, itu termasuk syarat. Kalau rukun itu dikerjakan di dalam sholat, jadi sejak kita mengucapkan takbiratul ihram sampai salam, itulah berlaku rukun-rukun sholat. Oleh karenanya, apa makna takbiratul ihram? Yang sederhana saja, takbiratul ihram itu adalah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan di luar sholat. Jadi Bapak Ibu kalau sudah takbiratul ihram, angkat tangan sampai telinga itu, semua yang dulunya di luar sholat dihalalkan, begitu kita takbiratul ihram diharamkan semua. Termasuk kita, mohon maaf, misalnya kita bangun tidur tidak sempat berkumur-kumur, langsung putus saja, sedangkan di dalam mulut ini tidak tahu isinya macam-macam, mungkin ada sisa nasi saja satu biji. Sesaat kita sholat, yang namanya iblis itu Bapak Ibu luar biasa menggoda kita. Dari sisi yang lain susah mungkin, tapi dari sisi makanan iblis bisa memainkan. Dan ini pernah juga kita praktekkan, mengalami sendiri Bapak Ibu. Kadang juga sudah disikat gigi kita, tiba-tiba ada aja muncul benda yang kecil di dalam mulut kita itu. Hati-hati Bapak Ibu, kalau benda ini di luar sholat kita telan, misalnya nasi, halal, tapi di dalam sholat haram hukumnya, karena itu membatalkan sholat. Termasuk mohon maaf yang biasa pakai tapal gigi atau gosok gigi, pakai rasa-rasa yang manis dan sebagainya, hati-hati juga itu. Kalau masih terasa enak, manis, di saat sholat kita telan, maka haram hukumnya, karena itu bisa membatalkan sholat kita. Begitu juga dalam berbicara setelah kita takbiratul ihram, kita juga diatur oleh Rasulullah SAW. Ini kita ambil contoh kalau kita di rumah saja Bapak, kita di rumah sendirian, tiba-tiba ada tamu, kita lagi sholat ini. Tamu kan umumnya mengucapkan Assalamualaikum, jangan kita dalam keadaan sholat, kita nggak boleh menjawab Waalaikumsalam, kecuali pas kita memang salam, tapi salam kan Assalamualaikum juga. Maka kata Nabi kita dianjurkan jawablah dengan kalimat-kalimat sholat itu. Misalnya ada tamu, Assalamualaikum, kita lagi pas sholat baca waladhdallin, keraskan aminnya itu, amin. Mudah tamunya paham ini. Men kalau tamunya tidak paham direpot Pak. Ini tuan rumahnya ini lagi apa ini? Kita ngucapin salam, dia bilang amin. Ada masalah tadi kita. Nah, dicoba sekali lagi, tamunya lagi ketok pintu, Assalamualaikum. Pas kita sholat dalam kondisi takbir, sampaikan aja Sami Allahu liman hamidah. Kira-kira tamu yang tambah bingung ini, kalau tamunya tidak ada ilmunya kan, apa pula ini tuan rumah, salamnya jawabannya Sami Allahu liman hamidah. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu kita mengkaji sedikit-sedikit begini supaya ada manfaatnya. Jadi kalau kita bertamu, tuan rumah jawabannya kalimat-kalimat sholat, ya kita faham dia lagi sholat. Karena banyak orang di rumah itu kan nggak peduli, kadang maghrib, bukan, kadang asar, udah menjelang maghrib karena dia lagi kesibukan banyak kan, dia lagi sholat. Perkiraan tamu kan, wah lagi santai menjelang maghrib. Belum tentu juga, kadang ada orang juga sholat asar menjelang waktu maghrib.
Maka kalau kita bertamu juga, ya hati-hatilah, jangan sampai orang ini dalam kondisi sholat seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga Bapak Ibu, kata kita sholat itu sering senang berjamaah, kita juga harus yakin jamaah itu paling enak Bapak Ibu. Mau jadi imam, kau mau jadi makmum, dapatnya sama, kata Nabi, 27 derajat. Nah kita di kampung sering rebutan Pak, biasa jadi imam terus nggak jadi imam, oh besoknya nggak turun lagi. Padahal sama aja jadi makmum, jadi imam, justru resikonya paling banyak jadi imam itu Bapak Ibu. Kalau kita ada kesalahan secara pribadi, menanggung dosanya seluruh jamaah ini. Makanya imam itu banyak kriterianya. Pertama harus punya PD. PD itu pertama, kata Nabi, sawwu sufufakum fa inna tasyatas sufufi min iqamatis shalah. Berani mengingatkan jamaahnya, suruh meluruskan dan merapikan safnya. Ini kadang ada imam tidak berani sama makmum. Ya qomat selesai, Allah maksud dia takbir, Allah Akbar. Boleh Pak, harus menghadap ke makmum. Menghadapnya ada dua macam di hadis itu. Boleh menghadap 100% begini, boleh juga menengok ke sebelah kanan, boleh juga menengok ke sebelah kiri. Kita pernah Pak jadi imam Jumat di satu tempat, saya biasa mengingatkan jamaah itu dengan ngadap full begini. Ada jamaah yang mengulang, tidak jadi salat Jumat, kita salat duhur aja. Kenapa? Imamnya over bilangnya. Padahal di hadis itu ada dua Pak, boleh diingatkan dengan sebelah kanan saja, boleh juga ke sebelah kiri saja, boleh juga kita menghadap full. Yang sering Nabi itu menghadap ke belakang full. Nah kita biasakan pakai. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang namanya imam itu juga sama dengan kita manusia biasa. Kata Nabi, al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Ada kalanya imam itu dalam kondisi lupa, maka kita sebagai makmum harus mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Yang utama adalah yang di belakang imam. Makanya Bapak Ibu, kalau siap di belakang imam, ya siap-siap mengingatkan kalau imamnya lupa. Lupa itu kan banyak Pak, bisa lupa bacaannya, bisa lupa rakaatnya, bisa lupa juga, namanya juga manusia biasa. Makanya imamnya harus full, memang fresh dari rumah itu. Jangan sampai kalau kita jadi imam ada masalah di rumah, kalau bisa gak usah jadi imam. Sudah pernah saya buktikan Pak. Lagi ada masalah kemarin, kebetulan di kampus jadi imam kan, namanya pilkades, masalahnya banyak kan, lagi masalah kan, sekalinya salam asar itu Pak 4 rakaat, tambah lagi 1 rakaat, tidak sadar kita 5 rakaat. Lah makmumnya tidak ada yang tegur juga. Saya tanya, kenapa kan ditegur? Tidak enak Pak negur-negur orang sholat. Nah berarti makmumnya juga harus punya ilmu. Kalau imamnya lagi lupa, makmum wajib mengingatkan itu. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kaitannya dengan mentaati perintah dan meninggalkan larangan, bukan hanya di sholat saja Bapak Ibu. Misalnya kita zakat, infak, sedekah, itu kan nyata sekali. Nabi itu banyak menyampaikan pada kita Bapak Ibu. Salah satunya di waktu subuh ini, pokoknya setiap pagi, 2 malaikat itu menemani kita Bapak Ibu. Dan malaikat ini dua-duanya berdoa. Kalau kita artikan dalam bahasa kita ini kan, ya Allah, berikanlah kemakmuran, gantilah limpahan rahmat-Mu bagi orang ini yang bersedekah di pagi hari. Itu malaikat pertama itu. Malaikat kedua doanya agak jelek Pak. Ini yang namanya malaikat kan, ya Allah, berikanlah kebangkitan orang ini. Kalau di pagi ini dia punya kemampuan berinfak, bersedekah, tapi dia tidak melakukannya, berikanlah kebangkitan ya Allah. Kalau malaikat yang berdoa Bapak Ibu, insya Allah terkabul. Makanya kalau kita mempraktekkan di tempat masjid kita ini kan ada gerakan sedekah 1000. Kalau setiap pagi itu 1000. Tidak mau 1000, 2000 lah. Malu sama Allah 5000, seterusnya dan seterusnya. Yang penting itu kita bersedekah di pagi hari. Dan bersedekah itu Bapak Ibu bukan hanya dengan duit saja, dengan perbuatan juga bisa.
Kita pagi-pagi dari rumah diajarkan Nabi bangun pagi, mandi, kalau sempat tadi salat sunnah 2 rakaat di rumah, ditambah 1 witir, terus berangkat ke masjid. Itu hadisnya kan jelas. Siapa yang bangun pagi-pagi, mandi, salat subuh, berangkat ke masjid, langkah kaki kanan kita dicatat Allah 1 kebaikan, langkah kaki kiri kita dicatat menghapus 1 dosa. Kalau bahasa kita itu 1 kejelekan atau 1 dosa. Jadi melangkah kaki kanan dapat pahala, melangkah kaki kiri menghapus dosa. Sebetulnya enak sekali Bapak Ibu. Makanya tempo hari di tempat ini disampaikan kualitas kita menjadi jamaah itu penting sekali tuh. Ada yang hujan sedikit, nggak turun juga, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu sedekah. Dan yang tidak kalah pentingnya takwa ini Bapak Ibu, ada 1 penyakit yang harus kita hapus. Ini banyak penyakit kronis dalam tubuh kita ini. Kalau dalam bahasa umum itu sombong. Sombong itu dalam bahasa yang lain Bapak Ibu, kita ini punya perasaan lebih baik dari yang lain. Apapun amalan kita Bapak Ibu, kalau kita punya perasaan lebih baik dari orang lain, itu penyakit yang harus kita hapus Bapak Ibu. Karena akan mempengaruhi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harusnya kita ke masjid sholat karena Allah, karena ada penyakit itu, akhirnya muncul niatnya supaya orang tahulah kalau aku ini rajin ke masjid, saya ini rajin. Itu harus dihapus jauh-jauh. Kita ke masjid sholat ini niatnya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam hal-hal yang lain, harta, jabatan, tahta dan seterusnya, harus kita biasakan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci sukses yang pertama. Yang kedua adalah birrul walidain. Birrul walidain ini kalau kita artikan Bapak Ibu, berbakti kepada kedua orang tua. Mohon maaf kalau yang seumuran saya berarti lebih, berarti jadi orang tua betulan. Kita diwanti-wanti oleh orang tua kita, guru-guru kita bahari Bapak Ibu, katanya begini kan, kalau kamu belum bisa membahagiakan orang tuamu, minimal jangan bikin sedih orang tuamu. Kan sederhana aja kan. Kalau kita belum bisa menyenangkan orang tua kita, minimal jangan bikin sedih orang tua kita ini. Mohon maaf teman-teman yang perantauan ini, yang orang tuanya jauh, kalau lagi dapat nikmat beritakan pada orang tua. Kalau lagi sedih, gak usah diberitakan. Sakit kepala aja lapor sama ibunya di Sulawesi sana, di Jawa sana. Nanti bikin pusing lagi orang tua kita. Jadi itu minimal Bapak Ibu. Nah maksimalnya berbakti pada kedua orang tua itu kalau orang tua masih hidup, luar biasa. Tiket surga ada di tangan kita itu Bapak. Makanya kita ini mohon maaf yang masih punya anak kecil, gak ada salahnya kalau kita ke masjid itu bawa saja. Dan teman-teman juga tidak usah ngomelin kalau ada anak kecil main-main di masjid, biasa saja. Justru permainan anak kecil di masjid itu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, yang punya anak kecil suka di masjid. Itu sebetulnya memang perintah Nabi seperti itu. Kenalkan anak-anakmu dengan masjid. Jangan bapaknya saja kenal masjid, anaknya nggak dikenalkan. Jadi silakan Bapak Ibu, termasuk mengajarkan anak birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kan anak kadang melihat begini kan, oh bapak saya ini jadi sekda, ternyata di masjid juga jadi makmum aja, yang jadi imam biasa. Jadi supaya anak itu kenal, kalau di kantor, di masjid itu beda Pak, aturannya berbeda. Siapapun masuk masjid jadi imam, ya harus berlaku jadi makmum, atau jadi imam atau jadi makmum. Dia harus sadar kalau aku ini jadi makmum, ya tempatnya harus di belakang imam, biar eselon 1, eselon 2 Pak ya. Tetap kalau di masjid harus diajarkan, dan itu pembelajaran sejak anak kita masih kecil. Jadi yang bawa anak juga diajarkan masuk masjid ada doanya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, paling tidak keluarnya Allahumma ftahli abwaba rahmah.
kalau masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kalau keluar Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Nah, ada fadlik. Jadi kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi kita Bapak Ibu yang sudah orang tua kita tiada, berbakti pada orang tua tetap masih bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau dulu kita merasa sering nyakiti orang tua, saatnya sekarang kita balas dengan kebaikan. Pertama kata Nabi, doakanlah kedua orang tua kita itu lebih-lebih setiap habis sholat. Doanya diserahkan pada kita, mau pakai bahasa saja, apa saja silahkan. Mendoakan orang tua sederhana saja. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal. Kemudian yang kedua, teruskan cita-cita orang tua kita yang baik dulu. Siapa tahu dulu orang tua kita bercita-cita ingin membangun panti, belum sempat kesampaian, tolong ahli warisnya meneruskan itu sesuai dengan kemampuannya dan cita-cita yang bagus. Yang ketiga, sambung silaturahim dengan kerabat, teman-teman orang tua kita dulu. InsyaAllah kita akan sukses Bapak Ibu kalau kita ingin berbakti pada orang tua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, berniatlah berinfak, bersedekah sekali waktu untuk orang tua kita. Misalnya diam-diam nyumbang ke pembangunan panti asuhan kita, niat untuk bapak saya, ibu saya, itu dianjurkan, boleh, silakan. Termasuk berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, yang ketiga, kunci sukses hidup itu adalah banyak-banyak berdoa. Bapak Ibu, berdoa ini bermacam-macam cara. Kita mengajarkan sedikit saja, ikut beberapa hadis. Berdoa itu yang sangat bagus adalah kita punya wudu. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, cari tempat-tempat yang mustajabah doa itu Bapak Ibu. Kalau kita punya uang, doa yang sangat mustajabah ada di multazam sana Bapak Ibu, atau antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. InsyaAllah Pak, itu doa yang paling dikabulkan Allah pertama di sana. Yang kedua, doa antara adzan dan iqamah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, usahakan antara adzan dan iqamah ini kita gunakan berdoa sebanyak-banyaknya. Karena itu kata Nabi, tidak akan diabaikan doa seseorang yang berdoa di antara adzan dan iqamah. Makanya Bapak Ibu yang datang terlambat, misalnya lihat jam tinggal 1 menit, 2 menit, cukup berdoa saja. Boleh berdiri, tidak boleh duduk. Karena masuk masjid pertama itu kalau tidak tahiyatul masjid, Nabi menegur, tidak boleh kita duduk kalau belum sholat sunnah 2 rakaat. Negurnya Nabi itu tidak main-main Pak. Di atas mimbar begini, hari Jumat ada jamaah datang, langsung duduk, ditegurnya, apakah antum sudah sholat 2 rakaat? Belum, sholat dulu 2 rakaat. Nah, itu makanya kita kaidah-kaidah begini supaya kita lihat juga sebagian jamaah kita kalau tinggal 2 menit berdiri aja berdoa. Nah, berdoa itu kalau mau angkat tangan juga ada hadisnya Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Tangan kita menghadap ke muka kita dan kedua tangan kita dirapatkan begini, nah minimal rapat gitu. Itu dalam hadis yang kita baca. Silakan mau kacung aja begini lah, nggak apa-apa Pak. Berdiri lurus saja juga boleh. Karena kita baca kaidah, misalnya pendapatnya Imam Malik, sholat saja itu Bapak Ibu habis takbir Allahu Akbar gini, dia tidak begini, langsung lurus saja ke bawah. Artinya sikap apapun kita dibolehkan, yang penting kita berdoa Bapak Ibu. Dan yang sangat mustajabah yang terakhir doa itu adalah yang dipanjatkan di sepertiga malam. Seperti tadi pertama kita sampaikan, bangun jam 4, mandi, sholat sunnah, hajat, sholat sunnah apa saja, berdoa kepada Allah. Disitulah tempat yang sangat mustajabah. Jangan lupa mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak kita, mendoakan guru-guru kita, kerabat kita, semua saudara kita. Karena dalam doa itu ada wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita doakan saudara kita baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan 3 kunci sukses ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita termasuk orang yang sukses
dunia dan akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.